gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Rupiah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, perkenalkan saya Della Rizka Seling yang akan membawakan podcast kedua dari program Cinta Bangga Paham Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Kali ini kita bakal bahas nih mengenai peran generasi baru Indonesia atau biasa disingkat dengan GENBI sebagai penggerak program Cinta Bangga Paham Rupiah. Pasti sobat-sobat rupiah penasaran kan apa aja sih yang udah dilakuin GENBI untuk mendukung pergerakan program CBP itu sendiri? Di sini udah hadir nih salah satu dari anak GENBI dan dia merupakan bendahara GENBI itu sendiri. Ada di sini ada Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Halo Sobat Rupiah. Sobat Rupiah pasti udah salfuk nih, kakaknya cantik banget. Oke, di sebelah Kak Hanifah ada bapak yang tak kalah ganteng nih. Di sini ada Pak Syarul. Halo Pak Syarul. Sobat Rupiah, halo. Ya senang nih bisa bergabung dengan nona-nona cantik yang hari ini ngisi acara ya. Iya, wah luar biasa ya Sobat Rupiah. Di sini kita bakal bahas nih Kak Hanifah dan Bang Syarul mengenai peran GENBI sebagai penggerak program Cinta Bangga Paham Rupiah. Sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu ya sama Sobat Rupiah biar Sobat Rupiah bisa kenal lebih dalam lagi nih. Kak Hanifah selaku bendahara GENBI dan lain-lainnya gimana sih? Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Hanifah. Oke, perkenalkan nama aku Hanifah Safira. Aku dari GENBI Universitas Maliku Saleh dan sekarang aku menjabat sebagai bendahara umum. Nah, kebetulan aku udah 2 periode nih. Jadi waktu tahun lalu aku sebagai ketua divisi media komunikasi dan sekarang aku menjadi bendahara umum. Wah, luar biasa ya. Udah 2 periode ya di GENBI ya, Kak. Habis itu ke Kak Hanifah kita balik lagi nih ke Pak Syarul nih. Siap. Pak Syarul ini kan sebagai pembina GENBI ya Pak ya. Mungkin boleh perkenalkan dulu Pak biar sobat-sobat rupiah bisa kenal. Oke, baik. Salam teman-teman Sobat Rupiah. Jadi perkenalkan saya Syahrul. Jadi saya itu mengawali karir di Bank Indonesia pada tahun 2012 ya sampai saat ini. Kebetulan hampir sepanjang masa karir saya di Bank Indonesia itu jadi pembina ya. Jadi pembinanya. Jadi pembina GENBI udah berapa lama nih Pak? Jadi dari 2012 sampai sekarang berarti hampir 12 tahun. Oh, hampir 12 tahun udah lama ya. Jadi memang awal GENBI itu di tahun 2014, jadi sampai sekarang saya masih menjadi pembina. Jadi tujuannya gini, agar anak-anak ini selain menerima beasiswa dari Bank Indonesia juga giat berorganisasi, ya, giat berorganisasi karena itu akan berdampak baik, berdampak penting bagi mereka ketika sudah menyelesaikan tahapan kuliahnya. Oke, baik. Karena tadi udah disebutin mengenai GENBI atau generasi baru Indonesia nih, mungkin sobat-sobat rupiah yang lainnya belum pada tahu Pak, apa sih Kak Hanifah mengenai GENBI itu sendiri? Mungkin bisa dari Kak Hanifah dulu nih, jelasin mengenai GENBI itu apa sih? Oke, kalau dari aku, GENBI itu kan singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, ini tuh adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia sendiri. Jadi kami yang dari penerima beasiswa Bank Indonesia ini disatukan dalam komunitas GENBI ini. Jadi tiap universitas tuh ada komunitasnya. Jadi misalnya kayak di Unima, di IAIN, di Politeknik, terus di Universitas Samudra juga. Nah, terus kami bikin proker gitu. Kita punya program kerja masing-masing. Ya. Tapi disatuin? Ya, kadang-kadang nanti ada GENBI wilayahnya yang menyatukan gitu. Oke. Kalau dari Pak Syarul sendiri Pak, sebagai pembina GENBI, kira-kira apa sih tujuan dibuat adanya GENBI itu sendiri di Bank Indonesia? Ya, jadi awalnya gini, Bank Indonesia melihat itu banyak generasi muda kita sebenarnya yang punya potensi ya. Namun mereka berada di garis ekonomi yang kurang mampu. Nah, sehingga BI mendorong mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ini yang dari keluarga kurang mampu ini untuk menggapai cita-cita mereka ya. Jadi tujuan utama memang pengembangan SDM unggul dari Indonesia itu sendiri. Kemudian kita sebagai Bank Indonesia dalam hal ini
membina mereka, ya, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan Genbi itu sendiri sebenarnya ada 3. Ya. Yang pertama sebagai frontliner, jadi sebagai garis terdepan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Karena kan Bank Indonesia ini terbatas, mungkin kalau di Provinsi Aceh cuma ada di Lok Sumawe dan Banda Aceh. Sehingga kalau kita sendiri yang turun ke lapangan untuk menyampaikan program kerja, kemudian kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu sendiri mungkin agak lambat sampainya ke masyarakat. Sehingga dengan adanya teman-teman ini bisa lebih cepat untuk menyampaikan semua produk, semua kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Itu yang pertama, frontliner. Kemudian yang kedua adalah agent of change. Ya, mereka adalah agen perubahan buat mereka sendiri terutama, kemudian juga buat lingkungan-lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga adalah frontliner, future leader juga ya. Jadi mereka juga kita kembangkan dari sisi-sisi kemampuan mereka dalam memahami Bank Indonesia, termasuk CBP ini, ya, agar mereka mampu menjelaskan ke masyarakat apa sih itu CBP gitu. Oke, berarti memang Bank Indonesia tidak hanya memberikan bantuan beasiswa, tetapi dia juga memonitoring ya Pak ya, semua program, semua kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri terhadap Genbi. Tentu. Oke nih, karena kita udah bahas Genbi, karena kita kan bakal bahas Genbi sebagai penggerak program CBP nih Pak, atau Cinta Bangga Paham Rupiah. Kan sebelumnya aku pernah dengar bahwa Genbi itu juga dapat TOT ya Pak ya? Iya, mengenai benar. CBP. Benar. Ya, itulah tujuannya sebagai frontliner tadi. Jadi kita kaitkan frontliner itu dengan Cinta Bangga Paham Rupiah ini. Jadi dengan adanya TOT ini kita harapkan mereka akan mampu menjelaskan lebih jauh tentang Cinta Bangga Paham Rupiah ini kepada seluruh masyarakat. Karena mereka juga buat acara nih, misalnya buat kegiatan di desa-desa pelosok. Jadi agar manfaatnya masyarakat yang ada di sana juga bisa paham, bisa mencintai rupiahnya. Berarti udah ada pemahaman lah ya mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah itu gimana? Karena aku bakal nanya nih mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah itu sendiri. Pertama ke Kak Hanifah dulu nih, kira-kira CBP itu apa sih Kak? Dan gimana dalam keseharian Kakak menerapkan program itu? Ya, kayak yang udah dibahas sama Mbak Dela tadi, kan Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, Cinta Bangga Paham Rupiah itu ya kita cinta nih sama nilai mata uang itu sendiri. Jadi kita nggak melakukan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya nggak melipat, nggak merobek, nggak menstapler, nggak membasahi, nggak meremas. Jadi kita menjaga nilai mata uang itu supaya tidak rusak lah gitu. Terus kita melakukan pembelian dengan mata uang itu sendiri. Nggak pakai ringgit? Nggak. Kan biasa tuh ada, karena kan anak muda sekarang suka keluar negeri tuh Pak ya. Jadi biar di sini juga ada ringgitnya, ada dolarnya. Oke, kalau implementasinya gimana nih Kak dalam kehidupan keseharian Kakak? Kalau di kehidupan sehari-hari ya aku nggak ngelipat uang itu sendiri. Terus aku juga termasuk yang jualan ya. Oh iya. Jadi ada jualan apa tuh Kak? Jualan ini ramen. Oh, wirausaha juga. Ya. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya udah masuk nih uang kalau orang pembelian kan pasti ada nih uang yang rusak gitu. Nah, itu biasanya aku tukar ke bank gitu. Tukar ke Bank Indonesia? Setiap hari apa Kak? Itu biasa temanku yang mewakilin, soalnya kan aku jarang di sini. Oke. Ya. Nah, kalau dari Pak Syarul sendiri nih Pak, gimana sih Pak pemahaman mengenai program Cinta Bangga Paham Rupiah? Iya, saya sendiri lebih senang mendengarnya bahasa cinta ya. Karena Cinta itu ya? Lebih dalam ya? Lebih dalam, Oke. lebih dalam. Sehingga bahasa cinta itu adalah bahasa yang tepat untuk menjaga rupiah ini seperti apa gitu kira-kira. Jadi cinta berarti kan kita menjaga. Iya. Terus mengenali gitu ya, mengenali. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu dengan kita mengenali uang rupiah ini, otomatis kita bisa menjaga, kemudian menyayangi tentunya ya. Yang pertama mungkin apa yang perlu kita kenali?
khas uang rupiah itu seperti apa, pahlawan yang ada di dalamnya itu siapa, kemudian daerah-daerah mungkin yang seperti pulau-pulau yang tergambarkan di dalam uang rupiah itu seperti apa. Itu kan ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi dengan kita mencintai rupiah, artinya kita sudah tahu apa itu Indonesia. Jadi rupiah ini juga akan menjadi pemersatu. Iya, sebagai pemersatu bangsa ya. Bangsa kita. Okay. Nah, kemudian itu yang cinta, kemudian yang bangga. Tentunya kita lihat bangga di sini juga kita sebagai warga negara Indonesia ya harus menggunakan uang rupiah ini dengan benar ya. Selain menjaga tadi, kemudian cinta, bangga, paham. Yang ketiga paham. Paham rupiah yuk seperti itu, kita harus memahami kemudian menggunakan uang rupiah itu seperti apa, karena seringkali terjadi di kita itu antara kebutuhan dan keinginan itu hampir nggak bisa dibedakan ya. Kadang-kadang yang nggak butuh karena ingin kita beli. Karena lebih banyak sebenarnya keinginan nih Pak daripada kebutuhan. Sementara kebutuhan hanya sandang pangan. Benar. Sementara keinginan itu gaya-gayaan. Gimana nih kan nih Pak? Sebagai milenial nih ya kan. Biasa kan kebanyakan lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Benar. Padahal itu nggak penting-penting amat, sehingga harusnya ditabung, ya dihemat gitu. Kita paham dari penggunaan rupiah itu sendiri ya. Nah, saya ingat di sebuah daerah itu Pulau Buton namanya ya. Pulau Buton. Buton itu salah satu daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Karena apa? Karena dia memiliki mata uangnya sendiri waktu itu. Kalau teman-teman bisa googling nanti, bentuk uangnya itu semacam anyaman rajutan kain yang disimbolin, itulah yang jadi mata uang mereka. Nah, sehingga waktu itu mereka tidak pernah dijajah oleh Belanda karena mereka punya kedaulatan sendiri gitu istilahnya. Jadi rupiah ini juga akan menjadi simbol kedaulatan tadi. Kedaulatan. Tidak sebagai hanya alat pembayaran saja ya Pak ya? Tentu. Nah itu makanya masyarakat kita harus memahami lebih jauh tentang apa itu namanya cinta, bangga, paham rupiah. Oke Pak, karena itu tadi mengenai pemahaman Bapak seputar CBP, aku mau tahu juga nih Pak dalam keseharian Bapak nih di kantor aja nih, di kantor kita gak usah ruang lingkup yang jauh-jauh, di kantor aja. Gimana sih penerapan CBP itu Pak? Iya. Memang anak-anak sekarang sebenarnya nggak butuh retorika ya, butuh praktik sehari-hari. Kalau cuma ngomong doang itu kan, gimana ya? Boleh. Butuh praktek. Gini, biar sekalian saya nambahin. Ini sorry bukan artinya mau pamer ya. Kalau dari sisi dompetnya sebenarnya dompet 15 ribuan. Tapi karena pemanfaatannya ini sebenarnya penting dalam hal kita menjaga uang rupiah dari kerusakan. Ya. Jadi kita nggak boleh melipat. Iya. Udah ada dibuktiin langsung nih sobat rupiah ya ternyata. Sorry ya, bukan pamer ya, tapi ini untuk membuktikan bahwa kita benar-benar jaga rupiah. Iya, menjaga rupiah agar tidak robek ya, tidak. Wah, luar biasa. Jadi nggak boleh dilipat. Ya, nggak boleh dilipat karena biaya untuk pencetakan uang ini uang negara. Dan bahan bakunya nggak cuma di Indonesia. Kita harus impor bahan baku segala macam. Jadi harus benar-benar kita jaga. Dengan menghemat biaya bahan baku, otomatis uang negara juga akan terhemat. Gitu, betul sekali Pak. Ini salah satu penerapan mungkin di sehari-hari saya ya. Kemudian selain itu juga seperti yang saya bilang tadi, antara kebutuhan dan keinginan. Saya lebih mengelola keuangan seperti itu. Lebih memanage keuangan mengelola keuangan seperti itu. Itulah kira-kira. Oke, Pak, luar biasa sekali ya pemahaman dari Genbi dan Pak Syarul itu sendiri mengenai konsep cinta bangga paham rupiah. Selanjutnya aku mau nanya juga nih mengenai program-program Genbi, karena tadi udah sempat disinggung sama Pak Syarul mengenai program kerja Genbi yang banyak juga melibatkan mengenai program CBP ya Pak ya? Oke, aku mau nanya nih apa aja sih program-program dari Genbi itu sendiri yang di dalamnya itu ada CBP selama ini ya Kak? Berarti Genbi udah setahun ini lah, dalam setahun ini. Dalam setahun ini berarti yang terakhir kemarin itu ada pengabdian ke Desa Sidomulyo. Oke, Desa Sidomulyo. Ya, jadi itu kami ke salah satu SD yang ada di sana. Kami nge-sosialisasi tentang CBP, terus kayak
kasih tahu juga gimana uang palsu sama uang asli. Jadi anak-anak itu udah tahu nih perbedaan uang asli sama uang palsu. Terus di mana lagi ya? Genbi Go to School juga pernah. Itu waktu di SD 10 Kota Luxmawe. Terus ada GPS, Genbi Peduli Sosial. Itu di salah satu panti asuhan di daerah Aceh Utara. Aceh Utara? Ya, jadi itu pernah juga tuh kami sosialisasi tentang CBP. Terus terakhir kami biasanya sering bikin ini sih kuis. Jadi kayak kuis selain di dunia nyata, kita juga di dunia sosial media gitu. Jadi kayak kuis mingguan tentang pemahaman teman-teman yang follow Instagram Genbi Unimal, apa sih CBP ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman yang lain yang kira-kira pengetahuannya udah banyak nih tentang CBP, kami kasih hadiah gitu. Oke, berarti tidak hanya sosialisasi saja, tetapi di media sosial juga Genbi bergerak untuk mensosialisasikan program CBP itu sendiri. Wah, luar biasa ya Genbi. Oke, berarti itu dari Genbi Unimal ya Kak? Iya. Unimal. Kalau misalnya yang lain-lain gimana tuh Kak? Kalau misalnya program bersama mengenai CBP? Ada program, misalnya ini kan ada Genbi Unimal, ada Genbi Politeknik. Nah itu kalau program gabungan gimana tuh Kak? Kami biasa sejauh ini lebih ke ikut kegiatan yang diselenggarakan sama BI. Jadi tiap BI bikin acara pasti tiap Genbi ini terlibat aktif. Kayak TOT kemarin, terus ada Merasilu juga. Pokoknya kegiatan yang diselenggarakan sama BI pasti kami turut aktif gitu. Oke, wah luar biasa ya Pak. Ternyata memang Genbi ini udah banyak banget program-program dikerjakan untuk mensosialisasikan CBP itu sendiri. Oke, aku mau nanya ke Pak Syarul nih. Karena tadi kita udah bahas program kerja Genbi, Bapak sebagai pembina Genbi ini kira-kira dalam penentuan program Genbi itu sendiri gimana sih Pak? Kan pasti dari Genbi ngajuin juga kan? Apa aja program dalam setahun. Kalau dari penentuan dari Bank Indonesia sendiri itu terhadap program kerja Genbi gimana Pak? Ya, mungkin awalnya kita melihat kebijakan-kebijakan dari BI itu sendiri, apa yang perlu didorong gitu ya, apa yang perlu didorong, kemudian baru kita sinergikan dengan program teman-teman Genbi gitu. Nah, kebetulan untuk 2 tahun ini karena kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong publikasi tentang Cinta Bangga Paham Rupiah, sehingga teman-teman Genbi ini lebih kita libatkan untuk menjadi frontliner tadi dalam mensosialisasikan CBP ini kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini juga seperti yang Nifa bilang tadi, berbagai macam segmen kita serang. Kita informasikan dengan berbagai informasi. Ada berapa segmentasi usia nih Pak? Sejauh ini mereka sudah masuk 3 segmen. 3 segmentasi apa aja tuh Pak? Yang pertama anak-anak TK. Anak-anak TK. Wah, udah sampai anak-anak TK. Oh iya dong. Nah, kemudian juga ada remaja, dewasa, kemudian juga ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, kan ibu-ibu yang sering ngelola rupiah. Oh iya benar. Karena yang pegang Suami pulang, transferan nggak gitu ya, kayak gitu. Jadi yang pegang duit ini ibu-ibu ya. Oke. Kita butuh mensosialisasikan CBP ini kepada segmen-segmen tersebut. Kepada 3 segmentasi usia tersebut ya. Nah, tentunya itu tidak lepas dari yang pertama program kerja yang mengharuskan kita untuk melaksanakan. Misalnya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang sosialisasi CBP, ya. Maka itu yang kita dorong, kita kolaborasikan dengan program-program Genbi. Program-program Genbi. Oke nih Pak, karena kita udah bahas program, aku juga mau nanya lagi nih. Masih boleh nggak? Boleh. Takutnya udah pada gimana ya? Karena gini, segala pertanyaan mungkin yang tadi Mbak sampaikan, tentu teman-teman sudah pernah melaksanakan, ya? Sehingga untuk komunikasi nanya-nanya yang lebih jauh pun nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya juga nih, Wei, mengenai program kedepannya nih, Kak Hanifa, di Genbi itu sendiri, apa aja sih program kedepannya yang bakal melibatkan CBP nih? Apa aja yang masuknya program-program CBP? Oke, jadi kalau misalnya di Genbi kami sendiri, itu kami kemungkinan ya semoga terjalankan ya. Kita kan manusia kan cuma bisa merencanakan, Tuhan yang bisa menentukan. Ya, itu dia. udah agak gimana ya? Mungkin, biasa cuaca ya.
Ya. oke. Jadi kemungkinan kami ke depan bakalan ada event besar yaitu Genfest. Genfest, Ya. Gendi Fest. Ya, Gendi Oke. Fest, Gendi Festival. Oke, Nah, Gendi jadi di situ Festival. mungkin ada UMKM-nya, ada sosialisasi TBP-nya, dan ada kegiatan lainnya. Ya semoga aja terlaksanakan itu. Ya itu sedikit bocoran sih. Sedikit bocoran, wah udah dibocorin sama sobat-sobat rupiah nih untuk Iya. program Genbi kedepannya ada Genbi Fest ya. Iya. Karena kan kalau misalnya kita bahas soal Genbi Fest banyak tuh yang festival juga kan. Pasti tuh acara besar ya, acara Iya. besar yang ya lumayan bakal effort lagi ya anak-anak Bener. Genbi ini. Memang anak Genbi ini luar biasa sekali ya Oh, Pak ya. tentu. Oke, karena kita udah bahas itu, aku juga mau nanya ke Pak Syarul nih. Ya, Pak, kalau misalnya Genbi buat kegiatan apapun itu, apa sih bentuk dukungan Bank Indonesia? ya tentu awalnya memang kita dukung ya. Kita dukung artinya teman-teman ini memang menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk pengembangannya ya. Jadi setiap ada acara misalnya event yang teman-teman Genbi laksanakan itu kan koordinasi Iya. dengan Bank Indonesia agar mereka juga nggak salah langkah nih ya kan. Kemudian kita dukung dalam hal-hal misalnya mereka kesulitan kebutuhan konsumsi, kemudian dana ya? Kebutuhan konsumsi, kebutuhan souvenir segala macam ya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan mereka biasanya kita dukung ya, penuh kita siapkan sehingga apa yang mereka rencanakan itu bisa berjalan lancar. Oke, berarti dukungan Bank Indonesia itu sendiri terhadap program-program Genbi itu juga dalam bentuk dana juga ya Pak ya, Tentu, selain di monitoring, tapi Bank Indonesia juga mendukung secara finansial. Iya. Berarti aman nih program kerja Genbi? Aman. Sejauh ini aman ya? Oke. Tapi memang mereka punya kas sendiri. Oh, mereka punya kas sendiri. Kalau kasnya itu gimana tuh Kak? Itu tergantung dari tiap universitas masing-masing. Jadi ada yang kayak satu semester segini, nanti ada yang 2 semester sekalian gitu, tergantung. Oh, tergantung ya. Oke, luar biasa ya. Jadi anak-anak juga nggak boleh kita manjain. Oh, nggak boleh dimanjain juga ya Pak ya? Butuh effortnya sendiri baru kita dukung. Oke, berarti harus ada effort dulu nih. Ya, betul. Memang luar biasa Bank Indonesia dalam mendukung ya program kerja Genbi, bukan hanya memonitoring tetapi juga mendukung secara finansial. Oke, aku juga mau bahas nih mengenai publikasi dari program-program baik itu Cinta Bangga Pam Rupiah terhadap publik nih Pak. Kan Bapak juga di bidang kehumasan ya Pak ya. Aku mau nanya nih, selama program Cinta Bangga Pam Rupiah apa aja sih bentuk publikasinya Pak kepada masyarakat biar masyarakat tuh tahu oh ternyata ada loh program CBP. Iya, ya. Makasih. Tentunya kita sebagai unit kehumasan ya, Iya. yang mengelola seluruh komunikasi baik internal maupun eksternal, kita telah berupaya melakukan publikasi. Seperti surat kabar mungkin ya, Iya. surat kabar baik cetak maupun online, kemudian juga radio. Ya, TV, kemudian juga seperti ada baliho di jalan-jalan juga sudah kita lakukan. Kemudian juga karena segmentifnya nggak cuman lagi-lagi orang dewasa, Iya. butuh milenial segala Milenial. macam, sehingga kita juga butuh media sosial yang memang harus harus kita Publikasikan melalui media sosial. Karena kan sekarang itu zamannya teknologi ya Pak ya, Iya. nggak mungkin orang-orang nggak gunain yang namanya handphone, media betul, sosial. betul. Apalagi sekarang tuh kalau misalnya kita gunain media sosial pasti bakal lebih cepat Iya, tersebarnya, lebih cepat. lebih cepat publikasinya. istilahnya promosi gratis. Promosi ya. gratis. Media sosial itu kan Tanpa promosi bayar. gratis. Tinggal kirim-kirim terus Bisa langsung viral dalam sekejap. Iya, gitu kira-kira. Bahkan kalau sekarang media cetak itu persentasenya udah menurun. Udah menurun. Ya, bahkan hampir hilang. Jadi memang kita terus dorong dari berbagai macam media ya, tapi ya fokus utamanya kemana nih? Kalau segmen itu segmen milenial ya, melalui ke media sosial. sosial. Oke. Kemudian kalau yang ibu-ibu, Ibu-ibu. mungkin bapak-bapak ya sesuai baliho mungkin atau apalah. yang Iklan kita layanan buat. masyarakat juga Iya, ada, Pak? Iya, LM juga ada.
Oke. Yang senang dengar radio tentunya ya dari radio. Masih sering dengar radio? Udah Milenial. Oh, milenial sekarang. Oh, begitu ya. Nonton live di Oh, Instagram. nonton live aja ya. Oh, gitu ya. Oke. Ini Pak mengenai publikasinya, berarti seluruh program yang dikerjakan dari teman-teman PUR, pengelolaan unit rupiah, itu berarti dipublikasikan melalui tadi ya, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial. Berarti banyak kerjasama yang dilakukan antara unit PUR itu sendiri dengan unit kehumasan ya Pak ya? Ya, tentu kita sebagai corong komunikasi KPBI Lux Mawai harus terus mendukung apa ya, program, apapun program. apapun programnya. Oke, luar biasa, berarti ada bentuk kerjasama nih Kak Nifa ya. Ini Pak, apakah setiap program yang dikerjakan Genbi itu tidak bisa dipublikasikan juga oleh tim dari Bank Indonesia itu sendiri, itu gimana Pak? Karena kan banyak nih program-program yang dikerjakan oleh dari Genbi kan Pak ya. Itu kan banyak, itu aku lihat publikasinya hanya melalui misalnya media sosial Genbi, hanya melalui YouTube Genbi. Apakah tidak ada kedepannya nih, kita kan bicara kedepannya Kak Nifa ya, siapa tahu ada gimana Pak kerjasama lagi yang bisa meningkatkan awareness terhadap masyarakat. Gimana Pak, apakah ada program kedepannya misalnya mau menyatukan nih publikasi antara Genbi dan Bank Indonesia sendiri terhadap program-program yang telah dikerjakan? Ya, itu memang tidak tertutup kemungkinan ya untuk saling bersinergi dalam upaya publikasi. Ya, tapi yang perlu kita dalami bahwa Genbi ini adalah kan sebuah organisasi ya, sebuah organisasi yang memang mereka punya proker, visi misi dan ada ERT-nya sendiri gitu. Dan mereka berdiri sendiri meskipun masih ada dukungan atau bimbingan kita gitu. Tapi tujuannya kan mereka menjadi pimpinan-pimpinan di masa depan gitu ya. Jadi sebenarnya penting organisasi itu. Ke siapapun, nggak ke mereka aja. Saya mungkin pernah ngajar juga mendorong anak-anak mahasiswa ini untuk terus berorganisasi. Tujuannya agar mereka bisa terampil dalam dunia kerja ya. Dunia kerja itu kan kerja kelompok, kerja tim ya. Dengan adanya organisasi mereka akan cepat beradaptasi, gitu kira-kira. Nah, begitu juga halnya dengan publikasi ini. Mereka juga punya corong komunikasinya sendiri yang kita bentuk melalui ADART untuk mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan mereka ke masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, program-program kerja mereka itu juga nggak tertutup buat kita publikasi gitu. Nah, saya juga sering bawa teman-teman wartawan misalnya untuk meliput kegiatan-kegiatan mereka di lapangan. Nah, sejauh ini memang belum terlalu intens karena kegiatan-kegiatan mereka juga nggak sifatnya besar-besar kan, besar-besar. Nah, sehingga untuk meng-hire teman-teman wartawan itu agak sulit kalau memang kegiatannya eventnya kecil gitu ya. Nah, mereka punya medsos sendiri ya sebagai corong komunikasi mereka kepada masyarakat. Karena yang paling penting yang mereka sasar adalah sisi milenial. Oke, mungkin itu. Tapi nggak tertutup kemungkinan. Nggak tertutup. Udah di-mention nggak tertutup kemungkinan nih Kak. Siapa tahu kedepannya ada program-program kerja dari Genbi yang mau melibatkan media sosial ya Pak ya, ataupun publikasi lainnya terhadap Bank Indonesia sendiri, silakan hubungi Pak Syarul. Jadi kalau misalnya Genfest ini jadi bisa. Bisa dong. Pak Syarul gimana bisa tuh Pak? Tentu. Bisa dong. Yang lain aja kita dukung kan, masa yang anak publikasi sendiri, masa anak sendiri nggak didukung Pak? Apalagi kalau misalnya nih, kalau bicara soal Genbi ini pasti anaknya Bank Indonesia lah ya. Oke. Kedepannya mungkin Kak selain Genfest, siapa tahu lagi mau publikasi yang lainnya kan bisa juga kan ya. Kalau media sosial sendiri dari Genbi dalam publikasinya apa aja nih selain Instagram? Kami masih aktif di ini sih, masih aktif di Instagram, belum ke yang lain. Tapi kemarin udah sempat di YouTube juga. Jadi pernah bikin podcast tentang tips and trik beasiswa. Oh, tips and trik beasiswa. Apa nih mau bahas soal CBP?
nanti soon ya. Jadi keterlibatan program CBP itu pasti ada di setiap media sosialnya ataupun sosialisasinya ya dari Benar. CBP. Oke, terakhir nih, aku mau nanya harapan dari Kak Hanifah sendiri terhadap pelaksanaan program CBP itu sendiri gimana Kak? Ya semoga masyarakat Indonesia termasuk di Kota Lusmoyo sendiri lebih peduli ya dengan nilai mata uang rupiah itu sendiri. Jadi kita nggak lagi lah lihat-lihat uang yang dicoret, uang yang udah koyak. Kan kita sendiri kadang-kadang malas ya pegang uang yang udah rusak ya. Nah, jadi semoga ke depan, apalagi kan ini ada uang baru kan, ya lebih cantik juga duitnya, lebih bagus lah. Semoga uang-uang itu nggak rusak lagi lah. Nah, semoga lebih paham dengan CBP. Oke, luar biasa nih. Terakhir nih ke Pak Syahrul, kira-kira Pak, apa harapan Bapak baik itu buat Genbi sendiri ataupun kepada masyarakat umum terkait program Cinta Bangga Paham Rupiah? Oke, harapannya sih lebih ke pemahaman masyarakat agar terus memahami akan pentingnya menjaga rupiah, akan pentingnya menggunakan rupiah, akan pentingnya mengelola keuangannya dengan menggunakan rupiah. Nah, karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, biaya pencetakan uang rupiah itu merupakan biaya negara yang secara berkala harus dikeluarkan untuk melakukan pencetakan uang. Itu dikarenakan apa? Kita nggak pernah merawat, nggak pernah menjaga, ya. Nggak disayang ya Iya, duitnya nggak ya? disayang, ya dicoret-coret tadi ya. Coret-coret, staples, remas, dibasahin, ya. Itu akan mempercepat uang rusak. Sehingga ketika sudah rusak, maka BI melalui Peruri harus melakukan pencetakan ulang. Maka akan membutuhkan biaya-biaya yang banyak yang dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan itu. Padahal dengan kita menjaga uang rupiah, pengeluaran negara itu bisa difungsikan ke yang lain, ya, bisa mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap pada sobat rupiah untuk terus menjaga kemudian merawat uang rupiah kita yang menjadi simbol kedaulatan negara kita. Mungkin itu. Kalau ke Genbinya, apa Pak harapan Bapak ke Genbinya? Ya, harapan ke Genbi juga gitu. Mereka bisa memahami, bisa menjaga, dan bisa terus mensosialisasikan CBP ini ke seluruh penjuru masyarakat yang ada di Indonesia. Agar semua masyarakat Indonesia paham dan bisa merawat uang rupiah itu sendiri. Luar biasa. Terima kasih Kak Hanifah, terima kasih Pak Syahrul atas bincang-bincangnya mengenai program Cinta Bangga Paham Rupiah, khususnya Genbi ya Pak ya, sebagai penggerak, sebagai motor dari program Cinta Bangga Paham Rupiah itu sendiri. Oke Sobat Rupiah, itulah perbincangan kita mengenai peran Genbi sebagai penggerak program Cinta Bangga Paham Rupiah. Seperti yang kita ketahui bahwa Genbi itu bukan hanya sebagai organisasi atau generasi baru Indonesia, tapi mereka juga mempunyai program-program yang melibatkan sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah kepada masyarakat. Oke, kita bakal berjumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa Sobat Rupiah. Dadah.